Mas, balik ke bencana. Ini kan pemerintah mengklaim kondisi terkendali. Tapi kan ternyata di lapangan tuh ada yang masih susah dapat makan, segala macam. Nah, menurut Mas Hidwanto, apa sih komunikasi pemerintah itu? Ya, jadi sebenarnya pemerintah sendiri dari informasi yang saya dapat itu sudah membangun beberapa media center ya di lokasi di dekat-dekat wilayah bencana. Dan memang karena ini skalanya luas dan mungkin juga aparat yang diterjunkan ini kurang merata, nah akhirnya ada saja lokasi yang memang belum terjangkau. Nah, ketika belum terjangkau ini muncul di media sosial, ini kemudian menjadi pertanyaan. Nah, posisi aparat kita ada di mana? Kalau kemarin pas saya ke Padang, saya berbincang dengan teman-teman ASN di sana di Pemprov. Mereka bilang, kami ini Pak, pas Kota Padang ada kebanjiran, ada wilayah tertentu yang kebanjiran, kami juga diterjunkan sebagai ASN. Ya, memang ini ada ketegasan berarti dari si pemimpinnya. Pas saya tanya, Pak Gubernur ada nggak di kantor? Pak Gubernur ini Mas Wildan lebih banyak ke lokasi bencana sekarang, karena ada beberapa wilayah juga yang harus diperhatikan. Nah, ini kan bisa dilakukan ketika lokasinya memang bisa diakses ya Mas Dani. Nah, akhirnya Pak Gubernur ke sana. Atau memang ada informasi yang sangat cepat yang masuk ke Pak Gubernur, sehingga Pak Gubernur bisa berkomunikasi dengan kepala daerahnya, entah itu bupati, entah itu wali kota. Ya. Kayak Padang Panjang itu kan wali kota, kemudian kalau Agam kan bupati. Nah, ini kembali lagi ke tadi pertanyaannya Mas Dani ya. Jadi dalam hal penanganan bencana ini memang informasi ini menjadi sesuatu yang krusial juga pada akhirnya. Kalau kita mau merefleksikan diri pada bencana tsunami 2004 lalu itu kan, pemerintah di Jakarta waktu itu bisa bergerak cepat setelah Pak Yusuf Kalla dapat informasi yang pasti, akurat, Banda Aceh dihantam tsunami. Nah itu kan baru kemudian langsung berkoordinasi selaku wakil presiden mewakili Pak SBY yang waktu itu ada di Papua, sehingga bisa bergerak ke sana. Dan memang skalanya ini memang agak mengkhawatirkan ya kalau Sumatera ini. Jujur mengkhawatirkan, kenapa ya? Karena begini, kalau kita melihat secara faktual di foto-foto maupun video yang diambil dari udara itu, banjirnya kan di beberapa wilayah nggak surut, masih tergenang ya? Masih tergenang. Ini problem berat sebenarnya. Jadi kalau tidak segera ditangani menggunakan kekuatan manusia berskala besar, ya ini nggak akan segera selesai, gitu kan? Karena banyak rumah mungkin batasnya hilang, kemudian sungai, jembatan itu putus. Nah, sehingga kita nggak tahu nih saluran drainase di mana kan. Ya kan? Kan kalau bicara banjir, genangan air sebenarnya kita cari dulu nih. Air ini harus dibuang kemana? Ke sungai kan? Dibuang kemana? Nah, kalau masih tergenang berarti kan salurannya ada yang bermasalah. Nah, itu secara faktual seperti itu. Pak, balik lagi ke komunikasi para pejabat ini. Apakah dengan budaya pencitraan yang minim empati oleh pejabat-pejabat ini juga dipicu karena tuntutan sosial media. Mereka menganggap mungkin program-programnya harus sampai ke masyarakat, bahwa ini loh gue nggak diem aja gitu, tapi ada yang miss di situnya. Sebenarnya seperti maksudnya harusnya bagaimana sih seorang pejabat ketika dia hadir di daerah bencana agar kehadirannya itu bermakna, bukan justru malah jadi wisata bencana. Iya. Jadi kalau kembali kepada teori tadi ya, double bind ya, memang selama ini anggapan tentang penanganan bencana itu masih mengacu pada konsep yang lama. Informasi resmi itu hanya dari pemerintah. Nah, dulu memang iya. Informasi resmi itu menunggu pemerintah atau menunggu aparat yang memang berada di lokasi gitu kan. Nah, aparatnya ini kan memang bagian dari pemerintahan. Nah, kalau sekarang sudah berubah ya, seharusnya para pejabat publik ini bisa terus memantau dinamika yang terjadi di lapangan dari sumber manapun. Ya, bisa dari pemberitaan media massa, kemudian bisa juga dari warga yang kemudian mengunggah situasi terbaru menggunakan akun media sosialnya. Nah, dari situ baru melakukan penyesuaian sebenarnya. Apa yang bisa saya lakukan dengan kewenangan yang melekat pada diri saya. Harusnya seperti itu. Nah, dari situ baru kemudian dia bisa berkoordinasi. Konkretnya seperti apa? Ya, apa yang realistis? Nah, dalam situasi bencana yang terjadi seperti sekarang, banjir berskala besar, kemudian masih ada genangan dan kemudian masih ada warga yang kelaparan, ya tentu harus mampu memikirkan apa sih prioritas yang bisa dilakukan. Kalau kita melihat korban yang masih hidup masih banyak, ya berarti prioritasnya adalah memberikan bantuan pangan. Nah,
bicaranya kembali lagi kepada aspek teknis Mbak Fitri, Mas Dani. Jadi pangan seperti apa yang bisa kita yang dibutuhkan. Nah, apakah makanan kering atau misalnya mie instan sebagaimana yang lazimnya terjadi di wilayah bencana di Jakarta itu masih relevan gitu ya, masih cocok untuk diserahkan kepada warga gitu kan. Kalau kemudian bantuan pangan nggak cukup tapi juga harus membuka akses, nah aksesnya juga harus segera dipetakan. Nah, sebenarnya kan kalau saya lihat yang punya infrastruktur yang sangat bagus itu pemerintah. Iya kan? Pemerintah itu bisa mengendalikan informasi, punya drone katakanlah, ya kan? Mungkin teman-teman media juga punya drone, tapi mungkin drone-nya lebih bagus punya pemerintah sebenarnya. Punya helikopter gitu kan, punya pesawat. Nah, tinggal ini aja membuktikan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku presiden. Kita sudah kirim puluhan helikopter, pesawat bantuan. Nah, ini tinggal disampaikan saja kepada publik sebenarnya. Oke, artinya datang nggak cuma nganterin makanan, maksudnya kalau itu kan bisa dilakukan oleh warga negara atau influencer ya, tapi kalau sebagai pejabat kewenangannya harus melekat ya, bahwa kalau dia memang kementerian pangan, teknis, ya dia harus pangan, cari apa yang dibutuhkan secara pangan, bukan hanya sekedar datang kasih beras terus foto terus pulang, tapi mencari sumber masalah apa ditangani sesuai dengan bidangnya seperti itu. Nah, termasuk pakaiannya tadi ya, pakaiannya harus yang dekat dengan korban bencana. Jangan terlalu glamor sendiri gitu. Mas, kalau ada anggapan nih bencana jangan lagi dipolitisasi, itu gimana Mas? Memang bencana ini tidak bisa dipolitisasi. Cuman banyak politikus yang ternyata ingin menunggangi gelombang kan, istilahnya kan gitu, riding the wave gitu kan. Ini menunggangi gelombang supaya terlihat heroik. Nah, saya tuh beberapa waktu ini merenung, ini bagaimana ya sebaiknya ketika pejabat publik, politikus itu berupaya tampil di tengah situasi bencana dan berkomunikasi di tengah situasi bencana. Akhirnya saya simpulkan, berusahalah untuk tidak mengomunikasikan sesuatu yang sifatnya heroik. Ingin memperlihatkan aspek kepahlawanan gitu kan. Betul. Yang realistis saja sebenarnya. Apa yang bisa Anda lakukan, itu aja. Kalau misalnya dia pengurus partai politik gitu kan, partai politik kan punya sumber daya Mbak Fitri, Mas Dani ya. Ada anggota, ada pengurus, dan mereka mungkin latar belakang ekonominya kuat. Partai politik menggalang dana kemudian menyalurkan bantuan, buat saya itu lebih bagus. Iya kan? Kirim saja bantuan. Lebih real seperti itu. Kalau dia menteri ya dia tinggal koordinasi dengan jajaran di bawahnya, struktur di bawahnya, misalnya Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Kan punya kantor-kantor di daerah, bupati, di kabupaten dan di kota ya. Nah, tinggal aja koordinasi, ya kan? Tinggal mengerahkan alat berat, kemudian tinggal memastikan anggarannya bisa tersedia. Nah, itu.